Saya mau bertanya, saya Alin Budiarto dari Kafe Brebes Timur. Di sini kan komoditas terbesarnya bawang. Nah, kemudian setelah tanam bawang itu tanam tomat atau sayuran yang lain. Itu ngaruh nggak Pak terhadap pertumbuhan setelah tanam bawang, kemudian tanam sayuran? Sedangkan tanaman bawang itu kan obatnya sangat beragam macam-macam itu Pak penggunaannya di sini Pak. Ya jawabannya tidak ada masalah sih Pak, terkait dengan rotasi ya dari bawang ke tomat gitu. Karena ini sudah beda famili begitu ya. Nah cuma yang jadi permasalahannya itu kan lahannya lahan sawah begitu ya. Nah ini yang harus jadi perhatian sehingga ketika kita ingin mengenalkan varietas kita yang benar-benar tahan terhadap layu bakteri khususnya begitu ya. Jadi jangan sampai keliru di dalam keputusan untuk menentukan jenis varietasnya gitu. Jadi ketika nanti memang petani ada yang ingin menanam tomat ya sudah langsung saja klik komodor saja yang bisa kita coba kembangkan lebih luas lagi di daerah tersebut. Itu Pak. Baik Pak, terima kasih. Baik, untuk selanjutnya dipersilakan kepada Kafe Sumbang Bapak Taufik Mandala. Baik Pak, saya mau bertanya Pak untuk tomat dataran tinggi Pak, produktivitas hasil panennya apa bisa mencapai 5-6 kg per tanaman? Karena setahu saya untuk wilayah Sumatera, termasuk Karo dan Simalungun bagian atas itu biasanya modal per tanaman itu sampai mencapai 7.000 per tanaman Pak, sampai panen itu. Kalau hasil tomat kita 2-3 kg per tanaman dan harga jual tomat di angka 2.000 per kilogram, petani masih rugi di situ Pak. Jadi itu jadi sumber pertimbangan bagi petani Pak untuk beli produk kita atau produk lain yang cuma bisa sampai 2-3 kg per tanaman. Jadi untuk rekomendasi tomat kita itu tomat apa Pak yang bisa mencapai 5-6 kg per tanaman? Baik, terima kasih. Ketika kondisi yang cukup optimal, sebenarnya varietas Indeter ini bisa nembus yang ke 5-6 Pak. Tapi saat ini memang ini juga kembali ya. Jadi petani itu kan macam-macam ya di dalam treatment Indeter itu. Ada yang menggunakan 3 tandan yang dipakai, kemudian 5 dan lain sebagainya. Nah, kalau Bapak berbicara rekomendasi, dicoba Omega Tati Pak. Jadi gini, ini kestabilan buah dari tandan bawah sampai atas ini sangat bagus begitu ya. Kemudian bobot buahnya juga stabil. Rata-rata 1 kilo itu di angka 6 buah gitu ya. Sehingga kalau anggap aja kalau petani ini sampai sampai 10 tandan misalkan, itu kan bisa dihitung misalkan rata-ratanya ya, sehingga di angka mungkin 4-5 kilo itu bisa dapat begitu. Tetapi ketika memaksakan tomat yang sayur, tomat liter ya tidak akan bisa nembus lebih dari 3 kilo, jadi rata-rata sekitar 2 kiloan gitu. Meskipun menggunakan komodor sekalipun atau corona tidak bisa begitu ya. Jadi mau tidak mau harus menggunakan indeterminate. Jadi kita bisa pakai Omega Tati ya Pak ya. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih Pak. Baik, untuk selanjutnya dipersilakan kepada Depo Pati, dipersilakan untuk bertanya. Halo, apakah suara saya terdengar? Jelas Pak, lanjut. Ya, perkenalkan saya Taufik Ryan Hidayat, magang Pasar dari Depo Pati. Saya ingin bertanya Pak mengenai tomat tadi. Di kawasan Pantura terutama di Pati kan memiliki cuaca yang relatif lebih panas dibandingkan kawasan perkebunan lainnya juga. Nah, sedangkan di Depo Pati ini tomat yang tersedia di gudangnya itu adalah tipe Cosmonaut Pak. Nah, sedangkan Cosmonaut sendiri itu termasuk tomat yang jenisnya intermediate yang ditanam di dataran tinggi. Nah, untuk solusinya untuk Depo Pati bagaimana Pak agar bisa menjual tomat tersebut
kawasan yang panas, Pak. Baik, jadi ini apa namanya? Sebenarnya kalau kita berbicara apa namanya penetrasi pasar, yaitu tadi Pak. Jadi harus ada apa namanya itu pemilihan begitu ya varietas. Jadi kalau memang kosmonos memang tidak bisa dipaksakan, apalagi di daerah pati yang panas begitu ya, karena itu untuk dataran tinggi begitu. Nah mau tidak mau ada apa namanya Fortuna sebenarnya bisa Pak, kalau di situ tidak terlalu endemis apa namanya virusnya, jadi ketahanan layunya, kemudian apa namanya respon lingkungan yang sangat panas, ini sangat bagus Fortuna itu. Ya ini sudah diuji di daerah, jadi pengalaman saya itu pernah saya tanam di daerah Subang yang lahan sawah panas itu sangat bagus begitu, jadi mampu tumbuh dengan bagus. Tetapi itu kembali lagi kalau tidak endemis. Kalau endemis ya lari lagi, kita punya komodor dari sisi ketahanan layu sama virusnya sudah masuk. Demikian Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Pak atas jawabannya, sangat jelas sekali. Baik, untuk selanjutnya dipersilakan untuk Kafe Medan. Ya Pak, halo Pak, selamat siang Pak. Siang, Pak Chandra, silakan Pak. Ya Pak, namanya Chandra Pak, dari Cafe Medan Pak. Ini mau saya tanya Pak, masalah itu tadi Pak, belas semrut atau pantak tadi Pak. Kemarin kan memang udah ada kasus terjumpa di sini Pak, masalah itu Pak. Memang udah saya anjurkan pemakaian kalsium Pak. Cuman di sini saya mau memastikan aja Pak, apakah memang itu murni karena memang kekurangan kalsium atau kekurangan atau kelebihan air. Kalau memang iya Pak, efektifan mana untuk pengendaliannya Pak di pemakaian kalsiumnya, disemprot melalui daun atau dikotorkan Pak. Terima kasih Pak. Ya, oke. Sebenarnya bisa di treatment. Jadi kalau memang misalkan apa namanya, itu kondisinya di open field ya Pak, ya, terbuka ya, dengan kondisi hujan cukup tinggi ya. Iya Pak, kemarin dari keterangan petaninya Pak, awalnya memang dia awalnya kena kemarau Pak, terus selanjutnya udah mungkin hujan Pak. Ya, kemungkinan besar sih kalau kondisinya saat ini lebih ke arah kalsium Pak ya. Dicoba aplikasikan saja Fitomik ataupun Cyanitro juga ya. Cyanitro ataupun Fitomik. Nah itu bagusnya dikocor saja begitu. Ya, takutnya nanti kalau disemprot kemudian habis disemprot kemudian turun hujan juga ada repot juga gitu ya. Kecuali di dalam greenhouse itu bisa kita lakukan 2 treatment. Artinya gini, kalau belasan enrot itu kan sebenarnya kejadian yang sudah berlangsung beberapa hari. Jadi bukan hari ini. Jadi belasan enrot itu terjadi 3-4 hari ke belakang Pak. Jadi ada yang terjadi 3-4 hari ke belakang memunculkan belasan enrot pada hari ini. Nah, begitu. Jadi tidak langsung pagi muncul itu reaksi langsung begitu ya saat itu enggak. Begitu ya. Sehingga kita memang harus pastikan apa namanya benar-benar itu belasan enrot, kemudian kita bisa treatment dengan Fitomik maupun Cyanitro. Bisa dikocor saja Pak. Nah nanti 2-3 hari kalau misalkan belasan enrotnya itu tidak naik ke buah yang atas, kemudian yang lama mengering, nah itu sudah selesai, sudah tidak ada masalah lagi. Terima kasih Pak. Pak, terima kasih. Baik, untuk sesi pertanyaan di Thomas sudah selesai. Terima kasih Pak Januar atas materi yang diberikan dan jawaban yang diberikan kepada para kanvaser. Untuk selanjutnya kepada Bapak Sunarto, silakan menyampaikan materi terkait produk timun. Untuk Bapak Sunarto dipersilahkan. Baik,
warahmatullahi wabarakatuh. Apakah slide-nya sudah kelihatan, rekan-rekan? Tidak, Pak. Sudah ya, Bu ya? Sudah, Pak. Baik, kelihatan ya slide-nya? Iya, Pak, tapi belum di slideshow. Oke, oke. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Barangkali rekan-rekan ada yang belum mengenal kami. Nama saya Sunarto. Jadi di PT Visi saya sebagai research di Crop Timun, kemudian Hampes dan Labu Air. Seperti itu. Ini kami presentasi karena waktu yang terbatas. Jadi pertama menurut kami ya, ini akan kami presentasikan dari varietas mentimun. Jadi karakter-karakter dari varietas mentimun. Kemudian nanti kalau waktunya masih ada, kami sampaikan juga untuk budidayanya. Ya, jadi urutannya seperti itu. Jadi mungkin menurut kami perkenalan dulu varietasnya, setelah itu nanti ke budidayanya. Baik, kami mulai untuk varietas mentimun yang tipe kecil. Sebentar, ini ada jadi untuk timun kecil kita ada dua varietas, yaitu model 21 dan Buana 23. Nah, kami sampaikan daftarnya di sini supaya kita lebih paham. Mulai dari adaptasi ini bisa dari dataran rendah sampai dataran tinggi. Kemudian yang kedua untuk ketahanan terhadap Gemini virus yang dibawa oleh kutu kebul. Jadi untuk model 21 ini ketahanannya MS atau medium to set. Artinya dia agak rentan. Ini kalau kita tanam di daerah Kediri ini khususnya ya, Jawa Timur ini. Jadi dia masih bisa survive. Mohon maaf, Pak. Ya. Untuk slideshow-nya belum muncul. Belum gerak. Belum gerak. Bentar. Iya, Pak. Oke, sudah kelihatan belum? Pak Narto mungkin bisa keluar dulu ya. Kemudian beberapa file ditutup Pak. Selain presentasi ini ditutup coba supaya tidak berat begitu. Yang mungkin ada yang Pak Narto buka ditutup semua. Kemudian masuk lagi share screen dengan materi ini Pak. Oke. Untuk informasi masalah ban mobil gimana? Udah tapi belum ada SPK. Belum ada SPK. tapi udah respon. Udah. Kalau ketersediaan barang gimana untuk ini belum ada. Nanti kita bikin dulu STF, nanti bikin permintaan ke Oh, bikin baru lagi bikin permintaan untuk ini awal Desember ya.
Bagaimana Bu? Udah kelihatan slide slow-nya? Sudah muncul slide-nya tapi belum ke scroll. Masih kelihatan kok. Pak Narto, kalau slideshow-nya sulit, berat, itu kalau seperti ini bisa terlihat, sudah terlihat, harusnya tidak apa-apa. Kadang slideshow membuat ininya berat, Pak. Ini. Itu sih. Nah, udah tadi saya. Share screen. Itu langsung share screen. Ini sudah saya tapi nggak mau. Saya mau ini. Oke. Slide show terus gerakan mesin. Terus langsung di share screen. ini boleh. Nah, Oke, langsung dulu. ini kita share itu. Iya. Halo, maaf. Gimana Bu? Iya Pak, tidak apa-apa begini saja. Tidak usah di slideshow. Iya Bu, iya Pak. Baik, kami ulangi, mohon maaf sebelumnya. Jadi untuk tipe kecil kita ada dua varietas, ada model 21 dan Buana 23. Tadi pada ketahanan geminivirus, jadi untuk model 21 dibanding Buana 23 ini ketahanannya berbeda. Jadi yang Buana 23 ini lebih tahan terhadap geminivirus. Jadi masuk kategori ke medium resistant, jadi cukup tahan. Nah untuk yang model 21 ini medium susceptible. Tapi ini kalau kita amati di daerah luar Jawa Timur, ini ketahanannya masih bagus. Bukan berarti dia di dalamnya tidak ada gen ketahanan, tapi ini
ada gen ketahanannya, dan dulu pada waktu kita rilis ini ketahanannya bagus, dan perkembangannya untuk saat ini dia agak turun ketahanannya, terutama di daerah research kami. Tapi untuk di daerah luar, apalagi di luar Jawa, ini masih sangat bagus. Kemudian untuk ketahanan penyakit terhadap layu, kemudian Donimildo, kemudian busuk buah, ini sudah ketahanannya cukup bagus. Jadi ketika ditanam pada musim penghujan seperti ini, kita di lapangan ini untuk maintenance tanamannya ini tidak terlalu berat. Kemudian dari umur, jadi Buana 23 ini umurnya lebih genja sekitar 2 hari dibanding model 21. Kemudian dari ukuran buah, si Buana 23 ini ukurannya sedikit lebih panjang ya, bisa 1 cm atau 2 cm dari model 21. Jadi akumulasi buah kalau kita panen ini akan terlihat di Buana 23 ini sedikit lebih panjang dari model 21. Kemudian dari warna buahnya, jadi si model 21 ini punya warna buah yang hijau terang, sedangkan si Buana 23 ini warnanya hijau sedang. Jadi teman-teman di lapangan nanti memang segmen dari dua varietas ini, kalau memang di lokasinya teman-teman sekalian menghendaki warna yang hijau terang, ini yang paling cocok adalah model 21. Kemudian kalau memang warna tidak terlalu sensitif di situ, maksudnya petani bisa menerima warna yang agak hijau sedang, ini adalah Buana 23. Jadi di beberapa tempat juga ternyata dia bisa menerima warna yang terang maupun warna yang hijaunya sedang. Kemudian dari bentuk buahnya ini sama-sama silindris ya, dan rasanya tidak pahit. Jadi ini basicnya adalah tidak pahit. Kalau mungkin teman-teman di lapangan supaya ada rasa pahit, tapi ada faktor tertentu yang menyebabkan warnanya rasanya mungkin pahit. Seperti misalnya N-nya berlebih, kemudian panasnya berlebih pada waktu siang hari, kemudian pada malam hari suhunya dingin. Jadi sebenarnya rasa pahit itu adalah suatu bentuk reaksi pertahanan tanaman. Kemudian dari karakter panen, jadi karakter panen ini tipe panennya ini masuk ke tipe kontinu. Jadi dia pada waktu awal peningkatan pada waktu panen awal itu tidak langsung tinggi jumlah buah ya pada waktu kita panen, tapi dia semakin lama dia akan naik, kemudian turun juga pelan-pelan. Nah, lawan dari tipe kontinu ini adalah tipe concentrate. Jadi dia di awal tinggi, kemudian setelah itu dia turun secara cepat. Kemudian dari hasil, jadi ini kalau dari hasil, ini Buana 23 ini punya hasil yang lebih tinggi daripada model 21. Ini secara umum, tapi pada lokasi tertentu model 21 bisa lebih tinggi dibanding Buana 23. Seperti contohnya di lokasi Bandung. Tapi secara umumnya adalah Buana 23 hasilnya lebih tinggi daripada model 21. Kemudian daya simpan standar 7 hari. Baik, kita masuk ke per varietas. Ini Buana 23. Jadi Buana 23 ini fitur tanamannya kuat. Dia pertumbuhan ke atasnya cepat, berbeda dengan model 21 yang dia cenderung slow. Kemudian ketahanan terhadap silindrisnya masuk kategori medium resistant. Kemudian bentuk buah silindris, percabangannya banyak dan hasilnya tinggi. Jadi cabangnya banyak dan hasilnya tinggi, tidak hanya cabang-cabang saja. Kemudian tipe panen kontinu, warna buah hijau sedang. Jumlah bunga betina banyak, hanya nanti tergantung rontok atau tidak, terutama di musim hujan seperti ini.
Kemudian untuk tipsnya untuk Buana 23, kami sarankan kalau bisa itu panennya setiap hari. Jadi timun kecil seperti itu. Panen kalau bisa setiap hari, maka kita akan mendapatkan ukuran buah yang sesuai. Tidak ada yang over. Atau bisa dimodifikasi, ini di bawahnya. Kalau memang kebiasaan petani ini sulit untuk merubah panen tiap hari, kita menggunakan pola 21. Artinya 2 hari sekali panen, kemudian 1 hari berikutnya panen, kemudian 2 hari lagi, nah seperti itu. Atau di berikutnya, ini polanya tiap hari panen, 1 sekali, kemudian 2 hari panen, kemudian 1 hari panen. Nah, yang penting tidak 2. Jadi kita bisa melihat situasi. Kemudian tips berikutnya adalah menjelang berbunga kita menghentikan pupuk nitrogen. Jadi kalau pupuk nitrogen kebanyakan, nanti bunganya itu kebanyakan bunga jantan. Itu dan nitrogen yang banyak itu membuat tanaman itu menjadi mudah patah sehingga mudah terserang penyakit juga menyebabkan kerontokan pada bunga juga. Maka begitu masuk berbunga, N-nya kita hentikan. Kita gunakan produk kita bisa menggunakan multi KP yang intinya unsur P dan unsur K. Baik. Baik, berikut adalah foto buah dari Buana 23. Jadi sedang kalau kita bandingkan ETA 87, kemudian bandana ada Unro, ada model 21, Labana, kemudian yang ini Buana 23, maka dia punya warna yang sedikit lebih hijau dibanding Labana ya. Kalau dibanding model 21 cukup banyak hijaunya. Nah, ini beberapa contoh penanaman di Buana 23 di Kediri. Ini. Jadi kalau kita lihat akumulasi buahnya, ini hijaunya sedang. Kemudian ini di Pasuruan. Nah, berikut adalah di model 21. Jadi karakter model 21 ini prolific atau jumlah bunga betinanya banyak. Kemudian tipe panennya kontinu, bentuk buah silindris dan buahnya hijau terang dan kadang di beberapa tempat itu mengkilat. Jadi ini juga daya tarik sendiri. Kemudian yang lain adalah tekstur buahnya crispy. Jadi ini berbeda dengan mungkin yang tipe-tipe timun besar ya, di mana biasanya soft. Kalau ini kita makan ini teksturnya crispy dan agak manis sebenarnya. Ini buahnya agak manis. Kemudian tips untuk budidayanya. Jadi kita sarankan untuk wiwil 1-3 ruas di bagian bawah. Jadi untuk tipe kecil ini cukup 1-3 ruas atau ya sekitar mungkin 2 ruas cukup, tidak terlalu tinggi. Kalau tipe yang besar kayak Hercules, Harmony Plus itu bisa mungkin sampai 5 ruas, tapi yang tipe kecil ini kita sarankan yang kita wiwil ini ruas yang bawah. Wiwil ini artinya dipangkas cabang lateralnya ya, jadi cabang lateral pertama, kedua, ketiga kita pangkas. Dan itu pada waktu pangkasnya ini pada waktu masih kecil. Nah, nanti ada di slide budidayanya saya jelaskan secara lengkap. Kemudian ini penggantian pupuk N sama dengan tadi. Kemudian aplikasi pupuk makro, jadi NPK, kemudian multi KP, juga pupuk-pupuk yang kandungannya lengkap seperti Mamikro, Vitomix. Ini perlu kita tambahkan pada panen keempat atau kelima. Jadi intinya pada waktu panen ini tanaman tidak dibiarkan begitu saja tanpa adanya penambahan pupuk. Jadi perlu kita kasih penambahan pupuk mungkin 2 kali atau kadang petani di suatu tempat itu ada yang 1 kali.
Jadi perlu adanya penambahan pupuk pada waktu fase panen. Nah, ini beberapa contoh panen model 21 di beberapa daerah di Jawa Barat, ini di Purwakarta. Nah, kemudian ini di Banjaran, Bandung. Ini kalau pengen bertanya lebih jelas, ini bisa ke Bapak Huda. Saya juga banyak berguru pada beliaunya sebagai yang merintis pertama kali model 21. Baik, timun kecil, kemudian saya ke timun besar. Jadi saat ini kita untuk hibrida timun besar ada 5 varietas. Adalah Harmony Plus, kemudian Hercules 56, atau ada yang menyebut Hercules TV, atau kalau dalam packingnya ya Hercules tanpa plus. Kemudian ada Hercules Plus, kemudian ada Pesona 20 dan ada Pesona 54. Untuk adaptasinya sama, kemudian untuk ketahanan gemini virus. Jadi untuk di sini ada Hercules 56, kemudian ada Pesona 20. Ini untuk ketahanannya masuk kategori medium susah, seperti saya tadi jelaskan di depan. Kemudian untuk Harmony Plus, kemudian Hercules Plus, kemudian Pesona 54, ini masuk kategori medium resisten. Nah, untuk Harmony Plus ini sedikit dibanding Hercules Plus agak sedikit lebih rentan. Tapi di daerah di Jawa Timur, Jawa Tengah ini masih oke untuk ditanam. Apalagi kalau di luar Jawa ini ketahanannya masih sangat oke. Kemudian untuk penyakit layu, ini untuk Harmony Plus, kemudian Hercules 56, ini masuk kategori resistent, kemudian untuk yang lainnya medium resistant. Demikian juga untuk Downy mildew atau penyakit kresek, ini yang Harmony Plus sama Hercules 56, ini medium resistant. Yang lainnya termasuk medium resistant. Untuk busuk buahnya sudah kategori medium resistant, jadi aman untuk di musim penghujan. Kemudian dari umur berbunga, umur panen ini bisa dikatakan hampir sama ya panennya. Hanya mungkin Harmony Plus yang